Shalom ibu-ibu semuanya, bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semuanya ada dalam keadaan baik. Besok kita akan merayakan Natal bersama-sama lewat online. Dan ketika kita merayakan atau memperingati Natal, kita diingatkan kembali begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah yang mulia turun ke dunia menjadi manusia. Untuk itu ada seorang wanita yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, yang bernama Maria. Apa sih istimewanya Maria ini? Ternyata Maria adalah seorang wanita yang mendapat karunia Allah. Kalau saya beri judul tema khotbah hari ini adalah menjadi wanita yang mendapat karunia Allah. Seringkali yang namanya anugerah, rahmat, dan karunia itu kita anggap sama, padahal sesungguhnya itu berbeda. Anugerah adalah menerima sesuatu padahal kita tidak mengerjakannya. Rahmat adalah menerima apa yang sepantasnya tidak kita terima. Di situ ada unsur belas kasihan Allah. Kemudian karunia adalah menerima sesuatu yang berharga yang datangnya dari Tuhan. Mengapa Maria mendapatkan karunia Allah? Lukas 1 ayat 26 saya akan bacakan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret. Nah, saya ingin menjelaskan dulu apa itu Nazaret. Nazaret itu bukan sebuah kota, melainkan sebuah desa kecil di daerah Galilea. Zaman dahulu yang namanya kota belum sebesar kota di zaman sekarang. Nazaret adalah desa kecil, atau masa kini disebutnya kampung atau udik. Nama Nazaret juga itu merupakan asal kata daripada Nasrani. Orang Kristen yang pertama itu disebut kaum Nasrani. Sebetulnya nama tersebut adalah sebuah olokan atau sebuah hinaan atau sebuah sesuatu yang merendahkan derajat orang Kristen. Ya, buktinya apa? Ketika Nathanael diajak untuk menjadi pengikut Yesus, dia berkata begini, adakah sesuatu yang baik yang datang dari Nazaret? Kenapa Nathanael sampai bertanya demikian? Karena yaitu Nazaret itu sebuah kampung kecil, ya udik kalau mungkin sekarang. Tapi justru dari kampung kecil itu ada seorang perawan yang bernama Maria. Saya akan bacakan Lukas pasal yang ke-1 ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai," maksudnya dikaruniai Allah, "Tuhan menyertai engkau." Perhatikan baik-baik, ayat ini ditulis dengan engkau yang dikaruniai, bukan engkau yang akan dikaruniai. Apa sih istimewanya? Jadi ini merupakan sebuah pernyataan daripada Allah, bukan lagi penawaran, bukan lagi pertimbangan, bukan lagi himbauan, tetapi sebuah keputusan. Di dalam peristiwa ini Maria tidak diminta pendapat, tetapi sebuah keputusan yang sudah dibuat oleh Allah yang luar biasa ini. Pertanyaan, ya muncul pertanyaan, kenapa sih Maria yang dipilih, bukan yang lain? Karena saat itu Maria adalah satu-satunya wanita yang mendapat karunia Allah. Ternyata penunjukan ini bukan sebuah kebetulan atau tanpa pertimbangan ataupun tanpa penilaian dari Allah, tetapi Maria adalah seorang wanita yang sepantasnya memperoleh karunia atau sesuatu yang berharga dari Allah. Nah, kalau saya tanya ibu-ibu, rindu nggak mendapatkan karunia atau sesuatu yang berharga yang diistimewakan oleh Tuhan? Tentu saja kita rindu, bukan? Nah, ternyata ada syaratnya. Nah, kalau saya perhatikan Maria, siapa itu Maria itu? Maria adalah seorang wanita yang memenuhi syarat untuk mendapatkan karunia daripada Allah. Yang pertama, Maria siap menanggung risiko yang membawa dia kepada kesulitan. Saya bacakan Lukas pasal yang ke-1 ayat 31 berbunyi demikian.
Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Muncul pertanyaan, kalau seorang wanita perawan kemudian tiba-tiba saja hamil, kira-kira pendapat orang itu seperti apa? Mungkin orang berpendapat, wah, pasti dia berbuat zina, pasti dia berbuat serong, pasti dia bermain gila dengan seorang laki-laki. Dan saat itu, ketika seseorang wanita diketahui berbuat zina, maka hukumannya adalah rajam, dilempari batu sampai mati. Nah, budaya Yahudi saat itu, orang yang bertunangan itu posisinya sama seperti orang yang sudah menikah. Tidak heran kalau Yusuf ya di dalam hatinya mulai berpikir untuk menceraikan dia secara diam-diam. Ya puji Tuhan, ternyata malaikat Tuhan berbicara kepada Yusuf lewat mimpi. Akhirnya Yusuf memutuskan untuk tidak menceraikan Maria. Kembali kepada tokoh Maria. Lukas 1 ayat 34 berkata demikian. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Pertanyaan ini sebuah pertanyaan yang normal, ya, karena manusia itu diberikan akal budi, ya, tentu saja ada reaksi yang logis, yang masuk akal, yang keluar dari mulut Maria. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Nah, Maria ini menarik. Maria bukan berkata, aku tidak bersedia, aku tidak menolak, melainkan Maria bertanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Ini berbicara tentang cara. Lalu malaikat Tuhan memberikan penjelasan bahwa Roh Kudus akan menaungi engkau, dan sesungguhnya sanakmu, yaitu Elisabeth, wanita yang dianggap mandul itu juga sedang mengandung. Ini merupakan penguatan kepada Maria bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah, sesudah Maria menerima penjelasan daripada malaikat, apa reaksi Maria? Lukas 1 ayat 38 berkata demikian. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kalau saya tanya kepada ibu-ibu, apakah di sini ada dialog atau perdebatan antara Maria dengan malaikat? Ternyata tidak ada perdebatan. Lalu apa artinya? Artinya Maria ini siap memikul segala risiko yang harus dipikulnya. Jadi untuk menerima karunia Allah, ya, kita harus siap menerima risiko yang membawa kita kepada kesulitan. Nah, saya percaya seorang wanita itu lebih kuat menanggung kesulitan atau penderitaan daripada seorang pria. Betul nggak Ibu? Mana buktinya? Ternyata menurut statistik, lebih banyak pria bunuh diri daripada wanita. Lebih banyak janda daripada duda. Nah, coba perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau suami atau istri lagi sakit, siapa yang lebih manja? Biasanya suami kan? Ya, lebih banyak istri yang punya istri disabilitas atau cacat daripada seorang pria punya istri yang cacat tubuhnya. Jadi pada dasarnya seorang wanita itu punya potensi, sekali lagi punya potensi untuk mendapat karunia dari Allah, karena wanita itu lebih siap menanggung risiko yang lebih buruk. Di masa pandemi ini, saya percaya ibu-ibu sanggup menghadapi berbagai kesulitan karena memang wanita itu diciptakan untuk menjadi seorang penolong bagi suami dan penolong di dalam keluarganya. Jadi itu syarat pertama,
ya, untuk kita mendapatkan karunia daripada Allah. Ya, yang kedua, syarat berikutnya, ternyata untuk mendapatkan karunia dari Allah, seseorang harus memiliki sikap taat, rendah hati, dan tanggung jawab yang tinggi. Saya percaya Allah itu Maha Pengampun, Maha Adil, Maha Tahu, Maha Kaya, Maha Bijaksana, Maha Segalanya. Dan kita percaya Allah itu tahu dan sudah mempertimbangkan bahwa Maria itu adalah seorang yang taat, orang yang rendah hati, dan punya kapasitas untuk memikul tanggung jawab atas keputusan yang datangnya daripada Allah. Muncul pertanyaan, apakah penunjukan Maria itu bersifat dadakan? Saya yakin tidak. Alasannya, nggak ada orang yang baik ataupun orang yang jahat. Semuanya berlangsung secara mendadak. Pasti ada prosesnya. Ya, contoh yang lain, yang namanya kedewasaan tidak dibangun dalam waktu dadakan 1 atau 2 hari. Ya, tetapi dibangun dalam waktu yang panjang. Berarti ada proses di dalamnya. Nah, bagaimana mungkin Maria ini bisa menjadi orang yang taat, rendah hati, dan punya tanggung jawab yang luar biasa? Jawabannya, Maria pasti adalah seorang yang terlatih. Dia memulai taat dari hal-hal yang kecil dahulu. Dia memberi dirinya untuk dilatih oleh Allah. Dan akhirnya terlatih untuk mematikan egonya, ya, ambisi pribadinya. Selama kita tidak mau memberi diri kita dilatih oleh Allah, maka rencana Allah tidak akan tergenapi dalam hidup setiap kita. Kita tidak mungkin mendapatkan karunia Allah. Nah, kenapa ada seorang janda sanggup membesarkan anaknya sampai berhasil? Ya, artinya suaminya mungkin sudah meninggalkan dia, suaminya mungkin sudah dipanggil Tuhan, karena janda itu punya tanggung jawab yang besar terhadap keturunannya. Kenapa ada seorang wanita yang dengan segenap hati membesarkan anaknya walaupun anaknya lahir dalam keadaan cacat? Ya, saya percaya wanita itu tetap mau membesarkan anaknya karena dia merasa punya tanggung jawab. Dia merasa bahwa ada satu beban di dalam dirinya untuk membesarkan anaknya. Belum lama ini di TV pernah disampaikan ada seorang suami menceraikan istrinya gara-gara anaknya lahir cacat. Ya, terlepas siapa yang benar, siapa yang salah, karena dua-duanya memberikan pengakuan yang berbeda, ternyata akhirnya suaminya itu menyobekkan buku nikahnya. Ya, jadi ya seorang suami bisa menjadi perang ketika istrinya tidak taat. Ibu-ibu siap menjadi orang yang taat, tetap rendah hati, dan punya tanggung jawab. Ya, saya percaya kalau kita mau melakukannya, kita akan mendapat karunia daripada Allah. Jadi yang pertama, siap untuk menerima karunia Allah, siap untuk mengambil risiko menderita. Yang kedua, taat, rendah hati, dan bertanggung jawab. Itu cukup berat, bukan? Nah, sekarang yang ketiga, ini semakin berat. Tapi bukan berarti kita tidak dapat melakukannya, ya. Ternyata syarat berikutnya untuk mendapatkan karunia dari Allah adalah hati yang rela berkorban untuk kepentingan banyak orang. Seorang wanita, apalagi seorang ibu, pasti punya keinginan yang alamiah. Dia pengen punya suami, ingin merawat anaknya, membesarkan anaknya, punya masa depan yang baik, ingin memiliki keluarga yang bahagia, keluarga yang lengkap, ya. Tapi ternyata Maria ini tidak berhenti sampai pada tahap taat, rendah hati, dan punya tanggung jawab. Tetapi ia mau rela berkorban.
mau mematikan perasaannya, mau mematikan egonya untuk kepentingan orang banyak. Jadi perjuangan Maria tidak berhenti sampai di situ. Ia merelakan anak pertamanya untuk menjadi pemberita Injil. Ya, seperti kita ketahui, seorang pemberita Injil pasti seringkali meninggalkan orang tuanya. Ia merelakan anaknya dicap sebagai orang gila, tidak disukai oleh tokoh-tokoh agama. Ya, terlebih lagi pada akhirnya dia melihat anak kandungnya sendiri harus mati di kayu salib. Ketika seseorang diperhadapkan pada pilihan, apakah dia akan mengikuti kehendak Allah ataukah dia akan mengikuti kehendak diri sendiri? Nah, sebetulnya orang itu tidak dapat membuat keputusan dengan mudah. Hanya orang yang siap untuk kehilangan mimpi pribadinya, hanya orang yang siap untuk kehilangan cita-cita pribadinya, kebanggaannya, dialah yang akan mendapatkan karunia Allah. Saya bertanya, kalau ibu ya punya seorang anak sematawayang saja, kemudian anak itu berkata kepada ibunya, ternyata dia ingin menjadi hamba Tuhan, ya, ingin sekolah pendeta. Anak itu pandai, anak itu cerdas, anak itu manis perilakunya. Pertanyaannya, apakah ibu mengizinkannya? Apakah ibu mau memberikan anak itu untuk masuk di dalam pelayanan? Apalagi kalau anak itu bercita-cita ingin melayani di pedalaman. Ya, mungkin kalau kita punya anak banyak, nah udahlah, yang pintar, yang cerdas, yang manis perilakunya, nggak usah jadi pendeta. Tapi kalau yang kurang cerdas, yang sekolahnya kurang maju, bolehlah jadi pendeta. Ya, jadi saya ingat pengalaman adik saya ketika lulusan ITB dari arsitektur ITB, menyatakan bahwa dirinya akan menjadi full timer di sebuah gereja. Waktu itu ibu saya berkata demikian, nanti mau makan apa? Saya hanya menjawab, kalau itu datangnya dari Tuhan, pasti Tuhan akan mencukupi. Terlebih lagi Allah sudah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita, ya, sehingga barang siapa percaya kepadanya, dia tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kita sudah mendengar firman Tuhan tentang Maria. Ingat, karunia itu adalah menerima sesuatu yang berharga yang datangnya daripada Tuhan. Mari kita miliki sikap seperti Maria, yaitu siap menanggung risiko yang membawa kita kepada kesulitan, kemudian memiliki sikap taat, rendah hati, serta tanggung jawab yang tinggi, dan memiliki hati yang rela untuk berkorban untuk kepentingan orang banyak. Mungkin kita belum punya kapasitas seperti Maria, tetapi kita bisa memulainya dari hal-hal yang kecil dulu. Tanpa kita memulainya, sesuatu tidak akan tercapai dalam hidup kita. Maria adalah orang yang sederhana, ternyata Tuhan bisa pakai. Ya, artinya tidak menutup kemungkinan kepada kita, ya, untuk kita pun menerima karunia daripada Allah. Jadi lewat Natal ini kita punya pengharapan bahwa kita pun bisa menerima karunia Allah. Artinya ibu-ibu semua bisa dipakai oleh Allah untuk menggenapi rencananya. Memang kondisi sekarang bukan kondisi yang mudah. Kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Tapi mari kita bukan berfokus kepada masalah, tetapi fokus kepada bagaimana supaya kita bisa menggenapi rencana Tuhan, sehingga setiap kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.